Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, hutang lunas, amin, dan jangan lupa subscribe channel ini. Gibran Rakabuming Raka tidak pernah benar-benar membayangkan dirinya akan menapaki jalur politik secepat ini. Awalnya, ia lebih dikenal sebagai pengusaha muda dengan bisnis kuliner yang berkembang pesat. Namun, dinamika politik Indonesia justru membawanya ke arah berbeda. Ketika ia maju sebagai calon wali kota Solo, sebagian besar masyarakat menilai itu hanyalah eksperimen politik sang anak presiden. Tapi perjalanan itu segera membuktikan bahwa Gibran bukan sekadar pewaris nama besar Jokowi. Hari-hari pertama di Balai Kota Solo menjadi ujian berat. Gibran harus menghadapi skeptisisme publik sekaligus memikul ekspektasi besar. Kritik datang dari berbagai arah, apakah ia mampu bekerja, atau hanya sekadar simbol dinasti. Namun, Gibran memilih untuk tidak banyak bicara. Ia lebih suka turun langsung, memantau pelayanan publik, mendatangi sekolah, hingga menyambangi pasar tradisional. Sikap itu perlahan mencairkan kebekuan di hati warga Solo. Salah satu langkah berani yang diambilnya adalah mempercepat digitalisasi layanan publik. Bagi banyak orang, ini dianggap langkah terlalu ambisius untuk kota seukuran Solo. Tetapi, Gibran melihat jauh ke depan, ia ingin birokrasi kecil seperti Solo menjadi model efisiensi digital bagi daerah lain. Langkah ini mendatangkan pujian sekaligus cibiran, namun ia tidak gentar. Baginya, keberanian mengambil keputusan adalah modal utama pemimpin. Ketika pandemi menghantam, Gibran kembali diuji. Perekonomian lokal goyah, UMKM terancam gulung tikar. Gibran merespons cepat dengan mengintegrasikan platform daring untuk pemasaran produk lokal. Ia mendorong pengusaha kecil masuk ke pasar digital, sesuatu yang sebelumnya jarang disentuh pemerintah daerah. Tindakan itu tidak hanya menyelamatkan banyak pelaku usaha, tetapi juga membuat namanya melambung di mata rakyat kecil. Media nasional mulai melirik. Sosok yang awalnya dipandang sebelah mata, kini diliput sebagai pemimpin muda yang berani. Perubahan citra ini terjadi dalam waktu relatif singkat. Jika dulu publik hanya melihatnya sebagai anak Jokowi, kini mereka mulai menyebutnya sebagai tokoh dengan gaya kepemimpinan mandiri. Hal ini menandai titik balik perjalanan politiknya. Di balik layar, Gibran tetap menghadapi tekanan. Ada lawan politik yang berusaha menjatuhkan reputasinya dengan menyebarkan isu bahwa semua kebijakannya hanya titipan tim ayahnya. Namun, Gibran menanggapi dengan cara berbeda. Ia membuka ruang diskusi dengan masyarakat, bahkan mengundang aktivis dan kritikus ke balai kota untuk memberi masukan. Transparansi itu justru memperkuat kesan bahwa ia tidak takut dikritik. Ketika masa jabatannya berjalan, Gibran mulai dikenal bukan hanya di Solo. Undangan untuk berbicara di forum nasional berdatangan. Ia membawakan isu-isu baru, digitalisasi UMKM, ekonomi kreatif, hingga pendidikan berbasis karakter. Gayanya yang sederhana namun visioner menarik perhatian banyak kalangan. Publik mulai menyadari, Gibran tidak hanya mewarisi gaya blusukan Jokowi, tapi juga menghadirkan gagasan segar yang sesuai zaman. Seiring popularitasnya meningkat, ia menjadi magnet politik. Relawan mulai terbentuk di berbagai daerah, meski Gibran sendiri sering menegaskan bahwa dirinya hanya ingin fokus bekerja. "Saya tidak mengejar panggung, saya hanya ingin menunjukkan hasil," ucapnya dalam sebuah wawancara. Namun, publik punya tafsir berbeda. Mereka melihat benih besar seorang pemimpin nasional. Di tengah semua pencapaian itu, Gibran tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Ia masih sering terlihat menyetir mobil sendiri, makan di warung pinggir jalan, dan menyapa warga tanpa protokol berlebihan. Gaya itu membuat masyarakat merasa dekat, seolah-olah ia bukan pejabat yang jauh di atas mereka, melainkan bagian dari keseharian rakyat biasa. Perjalanan dari pengusaha kuliner menjadi wali kota, lalu mendapat sorotan nasional, adalah batu loncatan pertama menuju panggung politik yang lebih besar. Gibran telah melewati fase ujian awal, membuktikan dirinya bukan sekadar pewaris nama besar Jokowi, tetapi seorang pemimpin muda dengan identitas dan keberanian sendiri. Dan dari sinilah cerita besar menuju panggung nasional dimulai. Setelah namanya mulai diperhitungkan di panggung nasional, Gibran tidak tinggal diam menikmati sorotan media. Ia memahami benar bahwa ekspektasi masyarakat jauh lebih besar ketika dirinya telah menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Banyak pihak yang semula menilai Gibran hanya akan menjadi figuran politik, sekadar simbol generasi, atau bahkan perpanjangan tangan ayahnya. Namun, kenyataan yang muncul justru berbeda.
Gibran segera menegaskan posisinya lewat langkah belusukan ke berbagai pelosok negeri. Ia mengunjungi desa terpencil di Nusa Tenggara Timur, masuk ke pasar tradisional di Kalimantan, hingga menyambangi nelayan di pesisir Maluku. Publik terkejut dengan cara kerjanya. Ia datang tanpa protokol berlebihan, duduk bersama warga, dan mendengarkan keluhan dengan seksama. Belusukan ini memang mengingatkan publik pada gaya Jokowi di masa awal, namun ada nuansa baru yang ditambahkan Gibran. Jika Jokowi dahulu menekankan infrastruktur dan pembangunan fisik, Gibran lebih fokus pada isu digitalisasi serta pemberdayaan ekonomi kreatif. Saat belusukan ke pasar, ia tidak hanya berbicara soal harga sembako, melainkan juga mengajari pedagang menggunakan aplikasi pembayaran digital sederhana. Bagi sebagian masyarakat kecil, itu adalah hal baru yang membuka wawasan mereka. Dengan cara itu, belusukan Gibran menjadi lebih relevan dengan tantangan zaman. Langkah berbeda ini membuat publik merasa Gibran tidak sekadar meniru ayahnya, melainkan mengembangkan gaya kepemimpinan dengan sentuhan khas. Ia mengusung kombinasi tradisi dan modernitas, belusukan yang membumi, tetapi juga memberi solusi berbasis teknologi. Di mata anak muda, ia tampil sebagai sosok pemimpin yang tidak kaku, mampu berbicara tentang aplikasi, startup, hingga game online, sambil tetap berdialog tentang harga cabai dengan ibu-ibu di pasar. Perjalanan belusukannya tidak jarang membawa kejutan. Di salah satu kunjungan ke Sulawesi, seorang pemuda desa memberanikan diri mengkritik keras pemerintah karena akses internet yang buruk. Alih-alih tersinggung, Gibran mengajak pemuda itu duduk bersama dan langsung menelpon kementerian terkait. Kejadian tersebut menjadi viral di media sosial, memperkuat citra Gibran sebagai pemimpin muda yang responsif dan tidak alergi kritik. Dukungan masyarakat mulai mengalir deras. Relawan yang dulu terbentuk secara sukarela semakin solid, bahkan tanpa instruksi resmi dari Gibran. Mereka merasa memiliki figur yang mewakili aspirasi zaman digital. Belusukan yang dilakukan bukan sekadar pencitraan, melainkan ruang interaksi nyata antara pemimpin dan rakyat. Citra ini makin menguatkan posisinya sebagai politisi muda dengan gaya kepemimpinan segar. Namun, tentu saja, kritik tetap berdatangan. Lawan politik menuding gaya belusukan Gibran hanya sandiwara politik yang diwarisi dari Jokowi. Mereka menyebut bahwa rakyat sudah bosan dengan gaya seperti itu. Akan tetapi, data survei justru menunjukkan hal sebaliknya. Setiap kali Gibran melakukan kunjungan lapangan, tingkat kepuasan publik meningkat. Fakta ini membuat lawan politik kebingungan mencari celah baru untuk melemahkannya. Di sisi lain, Gibran tetap konsisten menjaga kedekatan dengan kalangan muda. Ia sering hadir dalam forum anak muda, dari seminar startup hingga diskusi kreatif. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia ikut bermain e-sports bersama komunitas gamer. Hal itu mungkin dianggap sepele oleh sebagian kalangan, tetapi bagi generasi muda, Gibran tampil sebagai figur pemimpin yang benar-benar paham dunia mereka. Belusukan yang semula hanya dianggap pencitraan akhirnya berubah menjadi strategi politik yang efektif. Publik merasakan manfaat nyata, sementara media terus memberitakan interaksi unik antara Gibran dan masyarakat. Ia tidak lagi sekadar anak presiden, tetapi pemimpin muda dengan karakter khas yang mulai menancapkan pengaruh luas. Kekuatan belusukan ini juga memperkuat kepercayaan internal pemerintahan. Banyak kebijakan yang lahir setelah Gibran turun langsung mendengar suara rakyat. Presiden Prabowo sendiri beberapa kali mengakui bahwa masukan Gibran dari lapangan menjadi bahan pertimbangan penting dalam rapat kabinet. Posisi wakil presiden yang biasanya dipandang simbolis, kini justru menunjukkan peran signifikan. Di mata rakyat, Gibran mulai diposisikan sebagai penerus gaya kepemimpinan rakyat kecil. Namun, yang membedakannya adalah sentuhan zaman, keberanian menghubungkan teknologi dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha membangun narasi bahwa menjadi pemimpin bukan soal usia atau garis keturunan, melainkan keberanian untuk hadir di tengah rakyat. Dengan semakin kokohnya citra publik, perjalanan politik Gibran pun menemukan jalur yang lebih jelas. Ia tidak lagi dipandang sebagai pemimpin lokal yang kebetulan naik pangkat, melainkan tokoh nasional yang siap menapaki jalan panjang menuju kursi RI 1. Dan dari belusukan inilah fondasi itu diletakkan, dengan fondasi yang kuat sekaligus berbeda dari generasi sebelumnya. Kehadiran Gibran di panggung nasional tidak bisa dilepaskan dari sosok Jokowi. Sejak awal, publik selalu membandingkan ayah dan anak ini. Jokowi, yang pernah menaklukkan panggung politik dari Solo hingga Istana,
kini menjadi bayangan besar yang seolah terus mengikuti langkah Gibran. Bagi sebagian orang, keberhasilan Gibran hanyalah hasil dari pengaruh sang ayah. Namun, bagi yang lebih jeli, mereka melihat sebuah pola, Jokowi sedang menyiapkan jalan untuk generasi baru. Sejumlah analis politik berpendapat, Jokowi bukan hanya pensiunan presiden yang menikmati masa tenang. Ia tetap aktif membangun jejaring, menjaga komunikasi dengan tokoh-tokoh partai, dan menyusun strategi halus untuk memastikan pengaruhnya tidak hilang. Banyak yang meyakini, keberadaan Gibran sebagai wakil presiden bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Jokowi. Walau demikian, Jokowi tidak pernah terang-terangan mengakui dirinya tengah menyiapkan anaknya untuk menjadi calon presiden. Ia selalu menjawab singkat ketika ditanya wartawan, rakyatlah yang menentukan. Kalimat sederhana itu, justru semakin memicu spekulasi. Publik melihat ada kecermatan Jokowi dalam menjaga citra, seakan ingin menunjukkan bahwa semua terjadi secara alami, bukan karena rekayasa. Di balik layar, jaringan relawan Jokowi masih tetap solid. Banyak di antara mereka kini bertransformasi menjadi simpatisan Gibran. Bendera-bendera baru mulai bermunculan di daerah, memadukan wajah ayah dan anak dalam satu spanduk. Fenomena ini membuat lawan politik semakin gencar melemparkan tuduhan politik dinasti. Meski begitu, isu itu tidak benar-benar memengaruhi basis pendukung yang telah merasakan manfaat kepemimpinan Jokowi selama 2 periode. Serangan politik kerap diarahkan langsung pada Gibran. Para pengkritik menyebutnya hanya bayangan Jokowi, tanpa jati diri. Namun, Gibran merespons dengan langkah tenang. Ia terus menunjukkan perbedaan gaya, menekankan inovasi digital, dan memperluas gagasan tentang ekonomi kreatif. Dengan cara itu, ia berusaha membuktikan bahwa dirinya bukan replika, melainkan evolusi dari kepemimpinan Jokowi. Momen yang paling memperkuat persepsi ini adalah ketika Gibran menghadiri sebuah forum internasional di Singapura. Di hadapan para pemimpin dunia, ia berbicara lugas tentang transformasi digital Asia Tenggara. Kehadiran Gibran di forum itu membuat media asing menjulukinya, The Next Generation Leader of Indonesia. Julukan tersebut langsung menegaskan bahwa bayangan Jokowi mulai bergeser, dan Gibran perlahan membangun cahaya sendiri. Namun, Jokowi tetap tidak bisa dihapus dari narasi politik. Bahkan ketika Gibran berusaha menonjolkan identitasnya, rakyat tetap melihat aura Jokowi di balik langkah anaknya. Ada yang menganggap itu beban, tapi banyak pula yang menilainya sebagai keuntungan. Jokowi dianggap raja tua yang menjaga, sementara Gibran adalah pangeran muda yang melanjutkan tahta politik dengan gaya baru. Ketegangan antara warisan politik dan pencarian jati diri membuat perjalanan Gibran penuh dilema. Ia sadar, tanpa Jokowi ia mungkin tak akan secepat ini melesat ke puncak. Namun, ia juga paham, terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang sang ayah hanya akan memperlemah citranya di mata publik. Dilema inilah yang kemudian mendorongnya untuk semakin aktif menghadirkan terobosan yang berbeda. Di kalangan elit politik, perdebatan semakin panas. Ada yang mendukung Gibran sebagai penerus alami, ada pula yang menolak keras dengan alasan demokrasi tidak boleh dikuasai satu keluarga. Diskusi-diskusi politik di televisi dan media sosial dipenuhi perdebatan mengenai dinasti Jokowi. Ironisnya, semua perdebatan itu justru semakin mengangkat nama Gibran ke permukaan. Sementara itu, Jokowi tetap memainkan peran simbolis. Ia jarang berbicara panjang lebar, namun setiap kali ia muncul di publik bersama Gibran, sorotan media tak terbendung. Kehangatan seorang ayah yang mendampingi anaknya kerap ditafsirkan sebagai dukungan politik, walaupun Jokowi sendiri tak pernah menyatakannya secara gamblang. Hubungan ayah dan anak ini pun menjadi narasi politik yang tak terelakkan. Publik mulai membayangkan bagaimana Jokowi bertransformasi dari pemimpin rakyat kecil menjadi raja tua yang mengawal generasi penerusnya. Sementara Gibran, meski selalu mencoba mandiri, harus tetap menavigasi jalan panjang yang diwarnai pengaruh besar sang ayah. Dan di titik ini, Indonesia menyaksikan sebuah fenomena langka, transisi politik bukan hanya antar partai atau antar generasi, melainkan juga antar darah. Bayangan Jokowi masih kuat, tetapi perlahan, Gibran mulai menegaskan dirinya bukan sekadar bayangan, melainkan cahaya baru yang siap mengisi panggung nasional dengan warna berbeda. Setelah namanya mulai menonjol di berbagai survei, Gibran mendapati dirinya berada di medan politik yang jauh lebih keras. Elektabilitasnya konsisten berada di peringkat atas,
melampaui sejumlah tokoh senior yang sudah lama beredar di panggung nasional. Fenomena ini membuat publik terbelah, ada yang melihatnya sebagai simbol harapan baru, ada pula yang menganggapnya ancaman bagi tatanan lama. Lembaga survei mencatat tren unik. Dukungan terhadap Gibran bukan hanya datang dari generasi muda, melainkan juga dari kelompok menengah dan masyarakat pedesaan. Banyak yang merasa gaya komunikasinya lebih sederhana dibandingkan politisi mapan. Ia tidak banyak berbicara dengan bahasa elitis, tetapi memilih kalimat praktis yang mudah dimengerti. Gaya itu membuatnya tampil berbeda dan semakin dekat dengan rakyat. Namun, popularitas yang terus naik ibarat magnet bagi serangan lawan. Para politisi kawakan yang terancam posisinya mulai melancarkan strategi. Isu lama soal politik dinasti dihidupkan kembali. Mereka menuduh Gibran naik karena warisan kekuasaan, bukan karena kapasitas pribadi. Kampanye hitam bertebaran di media sosial, berusaha merusak citranya. Meski begitu, Gibran tidak kehilangan kendali. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam debat emosional. Alih-alih membalas serangan, ia justru memperbanyak agenda lapangan. Setiap kali lawan melempar isu, ia hadir di tengah rakyat dengan program nyata. Publik kemudian membandingkan, ada yang sibuk berteriak di televisi, ada pula yang bekerja langsung di lapangan. Perbandingan itu membuat serangan politik perlahan kehilangan daya gigit. Titik krusial terjadi ketika sebuah survei independen merilis hasil mengejutkan, Gibran berada di posisi teratas dengan selisih signifikan dari pesaing terdekatnya. Berita itu langsung mengguncang panggung politik. Diskusi panas terjadi di ruang-ruang redaksi, partai politik mulai menimbang ulang strategi koalisi, sementara relawan semakin bersemangat mengibarkan spanduk dukungan. Lawan-lawan politik tentu tidak tinggal diam. Sebagian mencoba mengadu domba dengan menggiring narasi bahwa Gibran hanya boneka Jokowi. Mereka berusaha meyakinkan publik bahwa jika Gibran terpilih, yang berkuasa tetap sang ayah. Namun, Gibran membalik isu itu dengan cerdas. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan, "Saya bukan bayangan siapapun. Setiap generasi punya tanggung jawab sendiri." Jawaban itu menjadi viral dan menambah simpati publik. Di belakang layar, partai-partai mulai melakukan kalkulasi. Ada yang ingin merapat lebih awal untuk mendapat keuntungan politik, ada pula yang masih ragu karena khawatir terjebak dalam isu dinasti. Namun satu hal pasti, nama Gibran tidak bisa diabaikan. Bahkan para politisi senior yang dulu meremehkannya kini terpaksa menyebutnya sebagai calon serius di 2029. Momentum semakin kuat ketika Gibran menghadiri sebuah acara nasional tentang inovasi industri. Di sana, ia memaparkan gagasan mengenai ekonomi digital dan keberlanjutan lingkungan dengan cara yang lugas. Banyak pengamat menyebut bahwa pidatonya menandai babak baru, Gibran bukan lagi sekadar figur muda yang populer, melainkan sosok yang memiliki visi panjang. Meskipun begitu, jalan menuju Pilpres 2029 masih penuh rintangan. Lawan tangguh menunggu di depan. Ada figur-figur senior dengan pengalaman panjang, jaringan kuat, serta modal politik yang tidak bisa diremehkan. Gibran harus membuktikan bahwa popularitasnya bukan sekadar tren sesaat, melainkan fondasi kokoh untuk menghadapi pertarungan nyata. Setiap langkahnya kini diawasi ketat. Media menyoroti sikap, gaya berbicara, hingga keputusan kecil yang ia ambil. Kesalahan sedikit saja bisa dijadikan bahan serangan. Namun, Gibran tampak tenang menghadapi tekanan itu. Ia menganggap semua kritik sebagai bagian dari proses pendewasaan politik. Di balik tekanan dan sorotan, dukungan rakyat justru semakin menguat. Bagi mereka, Gibran adalah wajah baru yang membawa harapan berbeda dari politisi lama. Kehadirannya dipandang sebagai peluang untuk keluar dari pola politik lama yang penuh intrik. Dari sini, pertanyaan besar mulai muncul, apakah Gibran benar-benar bisa menaklukkan panggung elektoral terbesar di negeri ini? Dan semakin hari, semakin jelas bahwa Pilpres 2029 bukan sekadar pertarungan antar partai atau antar generasi. Ini akan menjadi duel besar antara wajah lama, politik Indonesia dan energi baru yang diwakili Gibran. Pertarungan itu akan menentukan arah negeri, sekaligus menguji apakah seorang pemimpin muda benar-benar mampu melampaui bayangan besar yang membentuknya. Waktu terus berjalan, dan tahun 2029 kian mendekat. Suasana politik nasional semakin panas, dengan wacana pencalonan presiden mulai mendominasi ruang publik. Di tengah keramaian itu, nama Gibran muncul sebagai kandidat paling kuat. Survei demi survei menempatkannya di posisi atas,
sementara dukungan relawan tumbuh semakin masif di seluruh pelosok negeri. Namun, posisi teratas juga berarti menjadi sasaran empuk. Lawan-lawan politik menggencarkan isu miring, mulai dari tuduhan minim pengalaman, bayangan dinasti, hingga keraguan apakah Gibran sanggup memimpin negara sebesar Indonesia. Serangan itu disebarkan melalui media sosial, forum politik, bahkan bisik-bisik di kalangan elit. Meski demikian, Gibran tetap menunjukkan ketenangan, seolah paham bahwa badai hanyalah ujian yang harus dilewati. Langkahnya di lapangan justru semakin mantap. Ia terus melakukan belusukan, kali ini dengan skala nasional. Dari Aceh hingga Papua, Gibran berusaha hadir langsung, menyerap aspirasi rakyat. Dalam setiap kunjungan, ia tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Pemimpin itu bukan sekadar bicara, tapi harus mau mendengar, ucapnya dalam salah satu pertemuan dengan petani di Sumatera Barat. Kalimat sederhana itu kembali menggaung luas. Sementara itu, partai-partai politik mulai menunjukkan manuver. Beberapa partai besar menyatakan kesiapannya untuk mengusung Gibran, melihat tren elektabilitasnya yang terus menguat. Namun, ada pula yang tetap ragu, khawatir jika dukungan pada Gibran akan memunculkan perlawanan keras dari kelompok yang anti-dinasti. Intrik antar partai semakin tajam, membuat peta politik nasional penuh teka-teki. Jokowi sendiri tetap menjaga jarak, setidaknya di depan publik. Ia jarang sekali memberi komentar langsung tentang peluang anaknya di 2029. Namun, setiap kali Jokowi muncul bersama Gibran, sorotan media tak terelakkan. Kehadiran ayah dan anak dalam satu panggung selalu menimbulkan interpretasi politik yang luas. Ada yang melihatnya sebagai simbol kesinambungan, ada pula yang menuduhnya sebagai upaya mempertahankan kekuasaan keluarga. Di luar isu politik dinasti, Gibran mulai membangun narasi baru. Ia menekankan pentingnya transformasi digital, inovasi industri, dan penguatan karakter bangsa. Visi itu mendapat sambutan hangat dari kalangan muda, yang selama ini merasa kurang terwakili oleh politisi senior. Gibran berhasil menempatkan dirinya sebagai simbol generasi baru, modern, energik, namun tetap membumi. Meski demikian, tantangan berat masih menanti. Korupsi, ketimpangan ekonomi, dan masalah lingkungan menjadi isu besar yang tidak bisa dihindari. Publik menuntut lebih dari sekadar popularitas, mereka ingin solusi nyata. Gibran sadar, jika ia gagal memberikan jawaban yang meyakinkan, elektabilitas yang tinggi bisa runtuh sewaktu-waktu. Di kalangan relawan, semangat semakin berkobar. Mereka tidak hanya mengibarkan poster atau spanduk, tetapi juga bergerak melalui ruang digital, membangun narasi positif di media sosial. Perlawanan dari pihak oposisi dihadapi dengan strategi kreatif, meme, video pendek, dan konten edukatif yang menyampaikan program Gibran dengan bahasa sederhana. Pertarungan di dunia maya menjadi sama pentingnya dengan pertarungan di lapangan. Menjelang akhir 2028, atmosfer politik mencapai puncak ketegangan. Debat calon presiden menjadi ajang pembuktian utama. Gibran tampil lugas, menguasai data, namun tetap komunikatif. Lawan-lawan politik yang semula meremehkannya mendadak kesulitan menandingi kombinasi kesederhanaan dan kecerdasan retorikanya. Publik semakin yakin bahwa ia bukan sekadar pewaris nama besar, melainkan pemimpin yang siap berdiri sendiri. Namun, perjalanan menuju kursi RI1 tetap penuh risiko. Jika berhasil, Gibran akan mencatat sejarah sebagai presiden termuda Indonesia, sekaligus simbol transisi kepemimpinan lintas generasi. Tetapi jika gagal, semua langkah yang telah ia bangun bisa runtuh dan menjadi bahan ejekan lawan politik. Pilpres 2029 benar-benar menjadi pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Bagi rakyat, muncul harapan baru. Banyak yang melihat Gibran sebagai figur yang mampu membawa Indonesia memasuki era baru, di mana digitalisasi, kreativitas, dan keberanian menjadi pilar utama. Mereka menaruh harapan bahwa dengan kepemimpinan muda, Indonesia bisa melesat lebih cepat. Akhirnya, ketika hari pemilihan kian dekat, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Gibran akan menjadi wajah baru yang membawa harapan bagi bangsa, atau justru menjadi taruhan besar yang menguji kedewasaan politik Indonesia? Jawaban itu hanya bisa ditentukan oleh rakyat, ketika mereka memasukkan suara ke dalam kotak pada Pilpres 2029.